keputusan. Kau kalau belum memenuhi syarat, kau kublokir. 9 pindar hari ini kita blokir, 23 telah kita jatuhkan sanksi. OJK dengan lantang menyampaikan seperti itu dalam konferensi 10. Berarti mereka kekurangan 2,5 lagi. Untuk mengejar modal ini, apa yang terjadi? Oh, OJK meminta merger, oke, dia bergabung dengan perusahaan lain. Perusahaan lain akan menyampaikan. Ya udah, kau brutal aja, ngasih pinjaman secara brutal. OJK yang menyampaikan sendiri ada 9 pinjol yang tidak memenuhi syarat. Kemarin kita baru mendengar satu pinjol lagi mengembalikan izinnya. Tapi kenapa 9 pinjol ini tidak memenuhi syarat tapi dibiarkan, sementara satu pinjol dia memenuhi syarat tapi dia dengan rela, dengan secara sukarela dia mengembalikan izin yang telah diberikan oleh otoritas jasa keuangan. Ada apa sebenarnya? Nah, ini teman-teman semuanya. Saya rasa ya teman-teman, ini harus dibumingkan, teman-teman, ini harus diviralkan supaya OJK membuka mata lebih lebar, membuka mata lebih luas lagi bahwasanya tentang dampak pembiaran terhadap pinjol legal ini. Oke, teman-teman coba lihat di sebelah saya teman-teman semuanya. Ini menyampaikan di sini dengan judul yang dibikin oleh CNBC Indonesia yang mana ditulis 9 Januari 2026. Di sini disampaikan, Bos OJK ungkap ada 4 multifinance ya atau 4 leasing dan 9 pindar yang modalnya cekak. Modal cekak ini menandakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat. OJK meminta syarat minimum gitu loh. Ya, 12,5 miliar. Itu modal yang harus mereka siapkan. Itu bagian dari syarat perputaran supaya dia menjadi pindar yang resmi. Kalau misalnya mereka tidak memenuhi syarat dan mereka termasuk TMS, sama kayak layaknya gini teman-teman. Anda pengen tes CPNS, habis itu ya Anda telah melalui serangkaian tes. Tapi di yang terakhir tidak memenuhi syarat karena ada satu hal mungkin yang diminta dalam calon penerimaan ASN tadi. Otomatis apakah Anda bisa diterima dalam hal itu? Ya enggak. Anda akan dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat. Begitu ketatnya dalam seleksi ini. Tapi kenapa dalam seleksi perputaran uang ini, perputaran ada keuntungan, seakan-akan ini lebih dibiarkan? OJK menyampaikan kan, ada 9 pindar yang modalnya cekak, yang modalnya kurang, belum memenuhi, belum sampai kan seperti itu. Harusnya yang 9 ini dikeluarkan dulu. Tapi hebatnya OJK dulu di tahun 2025 atau 2024, OJK juga mengungkap ada 25 pindar yang belum memenuhi. Ya, tapi OJK tidak menguraikan nama aplikasinya dan sekarang masih tersisa 9 lagi gitu loh. Berarti ya sekitaran 16 pinjol telah selamat berarti ya kan, mendapatkan keuntungan ya kan, dalam 1 tahun dia bisa memenuhi modal tadi. Berapa kira-kira bunga yang dia terapkan? Ini masih dibiarkan lagi nih 9 pindar lagi. Teman-teman masih main ini ya. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkap saat ini terdapat 4 perusahaan pembiayaan alias multifinance yang masih kurang modal dari total 145 multifinance yang ada di Indonesia ya. Ada 4 perusahaan pembiayaan yang belum penuhi ekuitas min 100 miliar dan 9 dari 95 pindar yang belum penuhi ekuitas 12,5 miliar. Bayangin, sekelas leasingnya ada 4, sekelas pinjolnya atau pindar resminya ada 9. Ini kata Bapak Agusman, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Modal Pentura, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK dalam konferensi pers. Bayangin, dengan terang-terangan dia menyampaikan, ada nih pinjol, kalau tidak memenuhi syarat, tolong dulu dirubah status dia menjadi ilegal. Jangan dulu dipaksakan mereka beroperasi, yang mana nanti mereka akan mengejar target tersebut. Mereka akan tekan target itu. Bagaimana caranya? Kita azan dulu ya. Kita lanjutkan teman-teman semuanya. Gimana pendapat teman-teman semuanya tentang hal ini? Ada pinjol yang tidak memenuhi syarat. Ya, walaupun OJK kemarin sempat mengumumkan juga bahwasanya sepanjang tahun 2025 kita telah menjatuhkan sanksi kepada 23 pinjol legal. Oke.
Sanksi itu bermacam-macam, mungkin sanksi administratif dan sanksi denda dan segala macam. Kita nggak tahu, tapi yang jelas OJK tidak mengumumkan secara spesifik pinjol-pinjol apa yang telah dijatuhkan sanksi itu. Coba sesekali ketika OJK menjatuhkan sanksi itu, kepada pinjol mana sih? Biar masyarakat juga terbuka matanya apa kesalahan yang dilakukan oleh pinjol itu sehingga dijatuhkan sanksi berat. Nah, jadi masyarakat bisa menilai, oh ini pinjol nggak bagus, ternyata kemarin dia sempat disanksi OJK karena masalah ini. Jadi masyarakat pun bisa terbuka matanya, atau nasabah-nasabah yang lainnya pun juga bisa menambah kepada OJK, wah itu layak itu untuk dikasih sanksi dan segala macam. Memang faktanya saya mengalami, saya juga ditekan bla 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 segala macam. Harusnya kan transparan. Kenapa 23 pinjol yang kena sanksi itu tidak dijelaskan pinjol apa saja gitu loh. Tapi terkadang OJK itu setiap kali kompresi, wah kita telah menjatuhkan sanksi kepada 23 pindar dan habis itu kepada leasing-leasing juga. Terkadang gak nyambung teman-teman semuanya. Ya gak sih? Yuk kita lanjutkan teman-teman. Menurut Agusman, seluruh perusahaan yang belum memenuhi ketentuan permodalan tersebut telah menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah antara lain menaikkan modal sektor sampai upaya merger. Ya, mau langkah seperti apapun, selagi mereka belum memenuhi syarat, buang dulu. Ya kan? Dibuang. Belum memenuhi syarat. Kalau masih dipaksakan, apa yang terjadi? Mereka kekurangan modal. Modal yang diminta 12,5. Taruhlah sekarang, modal yang mereka punya hanya ada 10. Berarti mereka kekurangan 2,5 lagi. Untuk mengejar modal ini, apa yang terjadi? Oh, OJK meminta merger, oke, dia bergabung dengan perusahaan lain. Perusahaan lain akan menyampaikan, ya udah, kau brutal aja, ngasih pinjaman secara brutal, kasih pinjaman semua nasabah secara brutal. Nanti akan kembali mekanisme segala macam. Hancur gitu loh kalau konsep OJK seperti itu. Harusnya OJK berani mengambil keputusan. Kau kalau belum memenuhi syarat, kau kublokir. 9 pindar hari ini kita blokir, 23 telah kita jatuhkan sanksi. OJK dengan lantang menyampaikan seperti itu dalam konferensi. Berani OJK? Pasti OJK mendapatkan supportan dari rakyat Indonesia. Kalau OJK lantang seperti itu, jangan ada cerita, wah ini tidak memenuhi ekuitas, mereka tidak memenuhi syarat. Oke, syarat yang diminta 12, sekian, mereka belum ada. Mereka telah melaporkan action plan segala macam. Ya, dan mereka bahkan sudah disuruh upaya untuk merger, bergabung dengan perusahaan lain. Merger itu ngapain? Ngumpulin modal, nambah modal supaya bisa terpenuhi. Terus nanti kan otomatis dia meminjam tuh ke perusahaan itu, atau perusahaan lain yang tempat dia bergabung itu yang meminjamkan uang. Uang ini akan mereka perjualbelikan lagi ke masyarakat yang menjadi target mereka. Mereka akan menekankan dengan bunga yang tinggi karena mereka tahu kontrol dari OJK sampai ke lapangan tidak ada. Siapa yang menderita? Masyarakat lagi yang menderita. Berpikir OJK sampai sejauh itu? Enggak berpikir sama sekali. Ya, makanya saya terkadang heran sama OJK ini gitu loh. Mengumumkan bisa 4 multifinance tidak memenuhi syarat dan 9 dari pindar juga seperti. Yang bisa dilakukan OJK ya hanya seperti tadi. Ya seakan-akan ketika konferensi pers OJK telah masuk dalam ranah itu hanya sebatas memberikan umuman tanpa ada data yang jelas. Pinjol-pinjol yang diberi sanksi, pinjol apa aja. Pinjol yang telah dijatuhkan sanksi, pinjol apa aja. Itu kan harus dibuka secara umum, dijelaskan gitu loh. Dan habis itu OJK juga nyampaikan. Di sisi lain, selama Desember 2025 OJK telah memberikan sanksi administratif kepada 24 perusahaan pembiayaan, 6 perusahaan modal pentura, dan 23 pindar atas pelanggaran ketentuan yang berlaku di OJK. Pertanyaannya, 23 pindar yang sudah dijatuhkan sanksi itu aplikasinya apa aja, dan apa permasalahan kenapa dia dijatuhkan sanksi. Jangan OJK menyampaikan, wah karena pelanggaran ketentuan yang berlaku, mereka telah kita jatuhkan sanksi. Pelanggaran yang mereka lakukan itu apa? Biar mata terbuka, orang juga melihat, oh ternyata pinjol ini yang tidak patuh. 23 pinjol yang dimaksud OJK, ternyata ini. Harusnya dengan terbuka OJK menyampaikan hal itu ke tengah publik. Biar publik yang menilai. Itu baru namanya menyelamatkan rakyat Indonesia.
Ya, tapi kalau seperti ini konsepnya, hanya berbicara ketika konferensi pers, berbicara ketika disorot media, berbicara ketika ada mau di-share ke media sosial masing-masing, berbicara seolah-olah sudah bekerja. Oke, kita akui sudah bekerja. Buktinya mana? 23 pindar yang disanksi itu, pelanggaran apa yang mereka lakukan? Apa nama aplikasinya? Sebutkan. 9 pindar yang tidak memenuhi syarat itu, apa nama aplikasinya? Biar ada wanti-wanti juga dari masyarakat sebelum meminjam ke sana. Ya, biar masyarakat juga berpikir, wah kalau kita meminjam ke aplikasi ini, dia sedang kekurangan modal. Ya kan, sama aja kayak harimau lapar, dia pasti memakan semuanya. Jadi orang bisa lebih selektif lagi dalam mengajukan pinjaman. Tapi OJK seakan-akan takut rugi dalam hal ini. Ya nggak sih? Teman-teman semuanya setuju nggak 9 pinjol itu kita blokir saja? 23 pinjol ini dibuka pelanggarannya tentang apa, nama aplikasinya apa? Setuju atau tidak? Yang setuju ketik setuju, sampaikan di dalam kolom komentar ya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman semuanya. Yang mau memberikan pendapat, masukan silahkan di kolom komentar teman-teman semuanya. Bijaklah dalam berkomentar, berikanlah pendapat Anda. Apa menurut versi Anda sepanjang berita yang telah disampaikan tadi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.